Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di acara Bincang SDM. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pengusaha muda di bidang konveksi, yaitu Pak Agung. Ya, Selamat betul, pagi Pak Mbak. Agung. Ya, selamat pagi. Mana Ibu kabarnya Pak? Meli. Sehat, alhamdulillah baik. Bisnis lancar Pak? Alhamdulillah. Coba Pak bisa jelaskan ke kita mengenai sejarah konveksi yang Bapak tekuni sekarang Pak. Sejarah awal mulanya saya berteman itu ada 3 orang, termasuk saya menjadi 4 orang. Awal mulanya kita mendirikan perusahaan konveksi garment itu dari inisiatif saya. Dari inisiatif saya mendirikan suatu perusahaan. Nah, di situ saya menggagaskan ide ke teman-teman saya, di mana teman-teman saya itu mau join ke perusahaan saya. Pak Agung, bagaimana dalam proses bisnis ini berlangsung, terutama dari segi perencanaan SDM-nya supaya bisnisnya bisa berjalan lancar, Pak? Awal mulanya saya dan teman-teman saya itu sebagai owner, mereka menyumbang bagian dananya untuk investasi. Sudah itu kita langsung membeli peralatan mesin. Nah, di situ ada peralatan mesinnya itu berupa mesin jahit, mesin potong, mesin obras. Dan ketika itu sudah memenuhi SOP, maka kita berempat melanjutkan untuk merekrut karyawan sesuai dengan bidang-bidangnya, yang dimana ada karyawan di bidang desainer, di bidang pola, di bidang obras, di bidang QC. Di situ kita melengkapi semua sistem SOP itu. Untuk pola produksinya sendiri, Pak, apa musiman atau produksi sepenuhnya? Produksinya itu kita sepanjang tahun, Mbak. Berlangsung ketika bahan sudah habis terjual, ketika konsumen ke kita itu udah cut off, udah selesai, kita langsung beralih ke bahan-bahan sisaan. Bahan-bahan yang tersisa kita buat menjadi keset, berupa pakaian-pakaian yang dimana Memanfaatkan ya betul itu. kain-kain sisa. Iya betul. Jadi modelnya tuh pabrik atau perusahaan menerima order dari customer, kemudian melakukan pemesanan bahan baku dan sebagainya, terus dijahit, dipenuhin lah ya semua order itu. Nah, sisa bahannya dipakai lagi untuk produksi barang-barang yang lain. Untuk kapasitasnya sendiri berapa Pak per hari Pak? Kapasitas orderan itu sesuai dengan konsumen, Bu. Karena kita di bidang bagian pemasaran itu kita mencari, dalam sebulan itu kita mencari orderan itu sebanyak 5 kali, 5 konsumen, yang dimana 5 konsumen itu satu konsumen itu bisa 50 pieces. Oke, berarti sebulan itu bisa 250 pieces per bulan ya? Itu per bulan. Untuk working hours-nya bagaimana? Working hours-nya itu kita mulai dari jam 8.30 sampai jam 17.15. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu kita libur untuk karyawan desainernya. Jumlah tenaga kerja total ada berapa orang Pak, dan struktur organisasinya seperti apa? Untuk struktur organisasi di perusahaan saya itu ada 15 orang. Berikut ada owner 4 orang, manajer 1 orang, HRD 1 orang, keuangan 1 orang. Sisa lebih itu ada karyawan berupa desainer,
QC, karyawan potong bahan Bu, maksudnya itu karyawan potong bahan, dan selebihnya itu ada pemasaran marketing itu. Enggak ada yang jahit. Yang jahit kita order lagi ke tempat yang lain. Oh gitu. Jadi ini hanya sampai motong pola. Iya. Jahitnya di subkontrak lagi Iya, itu di sana lain di perusahaan lain lagi Bu. Bisa dijelaskan nggak Pak, dalam memilih tenaga kerja Bapak punya persyaratan khusus? Untuk persyaratan khusus minimal itu D3 Ibu untuk di bagian desainer. Terus bagian potong? Di bagian potong itu kita memasukkan PKL di perusahaan kita Bu, di bagian SMA Bu. Tapi dibayar ya Pak? Dibayar Ibu. Untuk background pendidikan di tenaga kerja yang di pembuat pola sama potong pola itu apa? Background latar belakang karyawan itu kita ambil dari segi kemampuan dan teknisnya sudah memenuhi Bu. Jadinya karyawan kita itu dari universitas yang sudah diakui Bu. Begitu. Ada jurusannya mungkin. Ada jurusannya. Untuk gendernya tidak masalah. Gender tidak masalah untuk hal itu. Terus mesin-mesinnya apa yang dipakai? Mesin-mesin untuk memenuhi standar operasional itu ada mesin jahit, mesin potong, mesin obras, mesin pencaca bahan akhir. Itu aja Bu. Berarti tenaga kerja yang ada di desain sama pembuatan pola harus menguasai semua mesin itu. Ya, mereka harus menguasai semua yang ada di bidang itu Bu. Jadi karyawan kita itu masing-masing itu harus memahami setiap mesinnya itu Bu. Dan dia bisa bertukar pikiran terhadap mesin yang satu dan mesin yang satu lagi gitu. Terus kelihatannya kan order nambah ya Pak? Alhamdulillah nambah Bu. Ada rencana ekspansi Pak? Untuk kedepannya itu kita akan membuka cabang di daerah Jakarta Timur, karena di situ ada beberapa konveksi dan untuk daya saingnya itu lumayan bagus dan kita bakalan bisa berkembang di situ. Untuk apa yang Bapak perlukan untuk ekspansi dari segi SDM? Dari segi SDM saya akan menambah karyawan sesuai dengan bidang-bidangnya. Untuk tahapan proses sama Pak ya? Ya betul. Mesin yang guna pun sama? Iya sama semua itu. Jadi mungkin ya pabrik baru ini akan sama lah dengan pabrik yang tidak akan sama Bu, karena di situ saya akan membuat lebih bagus dan lebih menarik. Karena saya sudah tahu strategi awal saya pembuatan pabrik yang di Jakarta Pusat itu, saya akan men-upgrade perusahaan yang terbarunya itu yang akan lebih baik. Untuk kebutuhan tenaga kerjanya masih sama dengan tempat lama? Untuk tenaga kebutuhan saya akan mengupgrade Bu. Yang di tempat yang lama kan D3. Nah ini akan saya menaikkan kualitas karyawan saya menjadi S1 Bu nanti di sana. Bincang-bincang kita dengan Pak Agung, terima kasih Pak. Dari teman-teman tim kita akan mencoba membantu untuk kebutuhan Pak Agung dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya. Terima kasih Bu Meli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari
teman-teman yang bertiga ini akan menambahkan ya tentang isi jabatan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang terutama sih jabatan yang harus diisi itu dengan tenaga kerja desain, pembuatan pola, potong pola, dan yang paling penting itu quality control ya. Kalau untuk pendidikannya sendiri itu lebih baik itu kan karena perusahaan Pak Agung itu kan dari bisnisnya kan konveksi ya. Jadi lebih baik kalau untuk pendidikannya lebih baik ngambilnya itu yang S1 bagian desain. Ya, dan sudah berpengalaman ya minimal ya 2 tahun atau 4 tahun lah, khususnya buat quality control itu harus lebih berpengalaman daripada tenaga kerja yang lain, karena kan quality control kan harus mengontrol semua tenaga kerja yang lain untuk biar efektif dan efisien ya. Untuk masalah umur gimana Pak? Masalah umur sih kalau misalnya minimal ya itu bagusnya itu 25 tahun untuk tenaga kerja itu sendiri. Kalau untuk quality control itu ya kurang lebih yang karena lebih berpengalaman ya minimal 28 lah. Itu terdiri atas laki-laki saja atau perempuan? Masalah ini. Kalau kayak untuk bisnis ini laki perempuan tidak dipermasalahkan. Semua jenis kelamin itu bisa masuk di perusahaan itu. Terus untuk tercapainya perusahaan ini untuk berbagai pengembangan dan seterusnya seperti apa Mas Randy gimana? Pengembangan pabrik yang baru. Pengembangan pabrik yang bagus, Terus produksinya baik. mudah-mudahan perusahaan Pak Agung ini berjalan dengan lancar, diberikan pengembangan yang bagus, terus bisnisnya tidak terkendala dengan perusahaan yang lama, karena dia membuat perusahaan yang terbaru, misalkan kayak baju-baju yang baru, ini baru, gitu kan, pilihan yang baru semuanya. Gimana Mas Stanley untuk baju-baju yang baru? Pak Stanley setuju nggak? Setuju Pak, setuju. Bagus. Dan yang terbaru ya, pasti semua orang menyukai produk-produk Pak Agung ini yang membuat perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sumbangsi saran kepada Pak Agung yang akan melakukan ekspansi perusahaannya di bidang produksi pakaian. Di sini saya akan memberikan masukan pada perencanaan pegawai atau perencanaan sumber daya manusianya. Yang pertama, mungkin harus diketahui dulu kebutuhannya apa ya. Dari Pak Agung tadi sudah disampaikan yang dibutuhkan itu di bagian desain, kemudian bagian pemotongan pola ya, kemudian bagian potong ya Pak ya. Nah, setelah kita mengetahui, kemudian kita membuat lowongan kerja ya. Lowongan kerja ini akan diposting ke media-media yang kita tunjuk. Mungkin kalau sekarang orang lebih cenderung ke media online agar lebih cepat aksesnya dan lebih mudah. Untuk posting lowongan ini akan dilakukan dalam 2 minggu, 2 pekan. Setelah diposting lowongan, itu kan terkumpul ya nama-nama, kemudian mereka sudah apply ke bagian HRD. Nanti bagian HRD yang akan melakukan proses screening dokumen. Misalnya dari sekian puluh orang yang masuk, ada yang tidak memenuhi kriteria umum seperti tadi Pak Agung meminta minimal lulusan S1 ya. Jadi
otomatis yang tidak S1 sudah disingkirkan itu dokumennya. Kemudian setelah screening dilakukan, kemudian dilakukan pengujian. Nah, pengujian ini ada dua, yaitu pengujian secara kognitif atau tes tertulis ya kalau sekarang. Kemudian yang kedua itu pengujian keahlian. Ya. Setelah dilakukan proses pengujian kognitif dan keahlian, kemudian dinilai, kemudian dari hasil-hasil yang memenuhi kriteria akan dilakukan wawancara lebih lanjut. Wawancara akan dilakukan oleh manajer ya. Setelah wawancara, nanti hasil atau nama-nama yang masuk dalam daftar orang diwawancara akan dirapatkan disampaikan dari manajer ke stakeholder ya di perusahaan itu, atau ownernya, mungkin bisa ya pemimpin, kemudian manajer-manajer dan lain sebagainya, pemegang keputusan. Kemudian setelah keluar hasil atau keputusannya, baru akan diputuskan siapa-siapa saja yang akan direkrut menjadi pegawai di perusahaan Pak Agung. Setelah tahu nama-nama yang akan direkrut orangnya, kemudian dari pihak HRD sudah menyiapkan surat kontrak yang akan ditandatangani oleh mereka. Surat kontrak ini berisi hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh perusahaan, kemudian hak yang akan diterima oleh karyawan. Baru setelah itu akan dilakukan kontrol ya oleh bagian personalia ya Pak ya. Bagaimana pekerjaan mereka, apakah nanti berjalan dengan baik atau tidak, nanti mungkin ada hubungannya dengan reward and punishment dan sebagainya. Itu masukan dari saya, mungkin harus dilakukan dalam merencanakan perekrutan sampai dengan kontrak kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma akan menambahkan pendapat dari Ibu Sudiarti tadi mengenai ujian dari calon perekrutan karyawan. Sebenarnya di sini kan Pak Agung meminta ada 3 bagiannya. Di antaranya adalah desain grafis. Menurut saya adalah desain grafis itu yang paling krusial di antara yang lainnya. Karena apa? Karena dari desain grafis itu menentukan dari pola dan pemotongan yang akan dibutuhkan. Nah, makanya ada pengujian khusus yang perlu disertakan pada para calon rekrutan karyawan. Dilakukan tes untuk mengerjakan desain tersebut. Apakah desain tersebut sudah sesuai dengan gaya yang diinginkan oleh owner? Tapi di sini saya ada saran untuk lebih mudah mengenai desain tersebut. Sehubungan dengan perusahaan ini adalah perusahaan baru, owner seharusnya akan mendapatkan manajer divisi desain dengan orang-orang lama dia. Karena apa? Karena kepercayaan dan pengalaman serta desainnya itu sudah sesuai dengan gaya ownernya. Makanya setelah direkrut menjadi manajer bertanggung jawab akan melakukan pembelajaran kepada calon karyawan. Karena tidak mungkin setelah ada perekrutan karyawan tidak akan melakukan tes penyesuaian sesuai dengan keinginan owner tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai apa yang menjadi kebutuhan karir untuk perusahaannya dari Pak Agung. Di sini kita maknai dulu sebelumnya kebutuhan karir itu apa, dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Berhubung dalam hal ini Pak Agung membutuhkan pembuatan pabrik di lokasi yang baru dengan kapasitas produksi yang lebih besar dari pabrik yang lama, maka hal ini harus dilihat terlebih dahulu orientasinya nih bagaimana. Orientasi pabrik yang baru ini tentu dia mengharapkan adanya kapasitas yang banyak dengan kualitas SDM yang tentu lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga produksi di pabrik yang baru ini akan menghasilkan lebih kuantiti produksi yang jauh lebih besar dan juga berkualitas. Lihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya pembangunan untuk pengembangan karir. Dari sini kita melihat ada 3 komponen, yaitu adanya kesuksesan dari individu, kemudian hasil apa yang diharapkan, kemudian tujuannya. Jadi kalau dilihat dari
kesuksesan individu ini tentu kita melihat di pabrik yang lama, dari pabriknya Pak Agung ini, kita bisa melihat KPI, Key Performance Indicator, dari manajer yang lama di pabrik yang lama ini. Kalau memang dia hasilnya bagus ketika dia bekerja di pabrik yang lama, maka dia bisa dipindahkan untuk memimpin pabrik yang baru. Kemudian dilihat juga hasil yang diharapkan tadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa harapannya adalah mereka menginginkan hasil dari pabrik ini dengan kualitas yang lebih banyak dan bagus, maka SDM yang diperlukan tentu saja harus yang memenuhi kriteria yang diharapkan. Misalnya dia memiliki kemampuan dalam membuat pola, kemudian dalam membuat desain yang sangat unik misalnya. Intinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasar. Kemudian yang ketiga, tujuan, karena kapasitas yang diharapkan lebih besar, tentu SDM yang dibutuhkan juga lebih banyak. Kalau di pabrik yang lama, Pak Agung membutuhkan sekitar 15 orang, maka di pabrik yang baru karena diharapkan kapasitasnya lebih banyak, hasil dari pabrik itu lebih banyak, tentu SDM yang dibutuhkan juga harus lebih banyak, bisa jadi sekitar 2 kali lipat atau sekitar 25 orang sampai 30 orang. Seperti itu, terima kasih.